Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nisa Risti Durmi dengan NIM 2114011034 bersama dengan teman saya Anissa Fitri dengan NIM 2114011029. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang diberikan UAS Jarkom Lab 5 mengenai instalasi sistem operasi Mikrotik Router OS dan juga sistem operasi Windows XP pada virtual mesin di VirtualBox beserta konfigurasinya agar kedua OS tersebut dapat terhubung ke internet dan saling melakukan ping. Nah, yang pertama yaitu untuk instalasi sistem operasi Mikrotik OS. Pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Di sini kita klik New, kita buat namanya Mikrotik. Type-nya itu Linux dan versinya itu yang Other 32. Next. Di sini base memorinya kita buat 128. Next. Lalu di sini 8 GB aja. Next. Finish. Nah, setelah itu kita masuk ke setting untuk memasukkan ISO dari router OS-nya. Kita klik empty. Kita klik yang di icon CD ini, choose this file. Lalu ambil Mikrotik router OS yang sudah di-download. Open. Oke. Lalu kembali ke setting untuk mengambil untuk menghubungkan ke networknya itu di sini ada dua adapter yang dipakai. Yang pertama itu adapter 1 sebagai bridge adapter. Lalu permisiusnya itu allow all. Untuk adapter 2 enable internal network dan juga allow all. Kita klik OK. Nah, sudah sampai sini lalu kita lakukan start. Nah, di sini dia udah berjalan. Nah, untuk ini kita klik A di keyboard dan I untuk instalasi semuanya. Lalu di sini kita klik N dan Y untuk melanjutkan. Nah, di sini dia akan menginstal. Nah, setelah itu tidak usah diklik enter, kita close aja. Power off the machine, lalu oke. Nah, untuk selanjutnya sama aja, kita buka setting lagi. Di storage yang di Mikrotik ISO-nya ini, kita remove disknya, kita klik OK, lalu kita jalankan lagi. Nah, di sini dia akan minta login. Login itu admin, dengan passwordnya itu di enter aja. Nah, lalu kita no aja, and lalu enter. Nah, di sini kan udah jalan. Jangan dimatikan, di minimize saja. Lalu kita buka Winbox-nya. Nah, di Winbox ini, di bagian netboard, kalau di refresh, nanti ada MAC address yang keluar. Pilih MAC address yang pertama, lalu dikonekkan. Nah, setelah itu, setelah muncul tampilan seperti ini, klik OK. Lalu masuk ke IP yang bagian DHCP client. Nah, di sini ada Ether 1. Kita konekkan. Setelah itu, close saja. Kembali lagi IP, masuk ke bagian routes. Nah, di sini ada dua, ada dash sama dark. Nah, yang pertama itu dash. Di sini ada destination address. Destination address ini yang ada di lokal mesin kita. Intinya dia yang akan
lokal mesin kita yang akan menerima send paket datanya dengan gateway 192.168.202.133 dari Ether 1. Nah, lalu yang DAC ini destination address-nya ada 192.168.202.024. Nah, ini itu didapat dari ISP ke router OS, di mana itu dia konfigurasinya itu di DHCP. Lalu Ether 1 reachable. Nah, ini di close saja, lalu kembali ke DNS. Nah, DNS ini servernya kita pakai server Google yaitu 8888. Kita klik apply lalu oke. Nah, di sini dia sudah berjalan. Kembali lagi ke sini, kita coba melakukan ping apakah sudah terhubung ke DNS-nya. DNS Google. Nah, Nah, di sini ada 5 yang dikirim dan 5 yang diterima. Berarti sudah bisa ping, sudah terhubung. Jika ping ke usu.ac.id. Nah, di sini juga 5 terkirim dan 5 diterima. Artinya ini sudah selesai sampai bisa di ping atau sudah mendapat IP address-nya dan juga sudah bisa dijalankan. Nah, untuk mematikannya itu diklik di bagian session yang di Winbox, lalu disconnect. Nah, setelah itu klik sistem shutdown. Yes, dah, dan selesai. Untuk bagian mikrotik router OS-nya sudah selesai. Oke, untuk yang kedua ini, untuk operasi sistem yang lain, kami menggunakan Windows XP. Sama caranya itu klik new, terus buat namanya itu sesuai Windows XP. Tipenya Microsoft, Microsoft XP yang 32 bit, next. Ini 128, terus VHD-nya itu 8 GB aja, next, net finish. Nah, setelah itu masuk ke setting, bagian storage, kita klik yang empty, klik yang icon CD, kita choose a disk file, kita arahkan ke ISO Windows XP yang sudah di-download, lalu klik open, oke. Klik lagi menu setting, di bagian network, adapter pertama itu bridge adapter, advance-nya ini di bagian DINA itu di allow all, adapter 2 itu internal network, sama di allow all, oke. Setelah selesai kita start, kita jalankan Windows XP-nya. Di sini akan memakan waktu yang cukup lama untuk proses install, konfigurasi Windows XP, dan sebagainya. Start-nya masih menjalankan Windows. Nah, setelah itu kita klik Enter, lalu F8 untuk setuju, lalu di Enter untuk install, lalu Enter untuk continue, dan kita akan menunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Di bagian ini nantinya bakal ada beberapa loading yang itu lama jalannya. Nah, di sini saya mohon izin untuk dipercepat. Saya cut recordingnya supaya videonya tuh lebih cepat. Bakal ada beberapa loading yang bakalan lama ke depannya. Jadi saya akan cut sampai nanti Windows XP-nya itu sudah masuk ke bagian uh, terinstallnya, sudah siap digunakan. Nah, setelah masuk ke sini kita next. Lalu namanya itu buat Windows XP. Lalu isi produk key-nya sesuai dengan sebelum kita mendownloadnya. Lalu klik next, next. Lalu dia akan melakukan install dan konfigurasi beberapa kali lagi dalam waktu yang cukup lama. Nah, setelah selesai akan masuk ke menu ini buat yang klik next saja di typical setting. Lalu next. Nah, di sini Windows XP-nya udah jalan. Di
sini kita klik next. Terus untuk ini not right now, next. Lalu yang di sini kita pilih yes, lalu kita klik next. Yang di sini juga yes, next. Nah, di sini isi nama, address. Yang opsional kosongkan aja biar cepat. Profil ini Indonesia. Email addressnya opsional, next. Kita next aja, finish. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman desktop utama. Nah, di sini masuk ke bagian jaringan kita, network di local device, enggak, bukan yang di VirtualBox, lalu advanced, baru ke network adapter. Nah, yang di sini pada Ethernet 3, untuk VirtualBox host only, kita klik kanan, properties. Di sini udah ya, oke. Kalau kita klik 2 kali, maksudnya untuk di detail, kita ingat IPv4 addressnya, yaitu ada 192.168.191, close. Nah, itu IP untuk kita nge-send-nya. Nah, di sini kita klik control panel, lalu ke bagian network and internet connection, network connection. Nah, untuk yang local area connection, klik kanan, properties. Di bagian internet protocol, klik properties, baru klik di yang use the following IP address. Nah, IP addressnya itu kita buat yang tadi, 192.168.192.1. Subnet masknya dan default gateway itu Google ya, 8888. Lalu klik OK, close. Nah, kalau udah di close, kita klik start, run, kita buka CMD. Nah, di sini kita bisa ping, kita panggil IP yang tadi, 192.168.192.1, kita enter. Nah, di sini sudah jalan. Yang terkirim ada 4 dan yang diterima ada 4 dengan loss-nya itu 0%. Nah, sampai sini ping sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Fitri dengan NIM 21140129 akan menjelaskan konfigurasi router OS pada sistem operasi Windows XP. Yang pertama-tama, pastinya kita sudah instalasi Windows XP-nya di VirtualBox, kemudian juga Mikrotik yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Di sini, di bagian Mikrotik, kita masuk ke bagian settingnya. Untuk bagian networknya, di sini kita harus menceklis enable network adapternya, yang pertama dan juga yang kedua. Untuk yang pertama itu ada host only adapter, kemudian advance-nya itu allow all. Di sini juga internal network, internet allow all. Kalau misalkan di Windows XP-nya, di bagian settingnya itu kita buat network. Di sini ada internal network, advance-nya juga allow all. Dan sebelumnya, kita harus masuk ke bagian WiFi, di mana laptop kita harus terhubung dengan WiFi, kemudian masuk ke bagian network connection. Di sini kita harus membuat sharingan kepada host only internet dari VirtualBox. Caranya yaitu di bagian properties. Di sini kemudian ada bagian sharing. Nah, di sini kita checklist allow other network user to connect to desktop computer internet connection. Di bagian setting juga kita harus menceklis semuanya. Nah, kemudian di bagian internet 2 ini nanti akan terhubung. Untuk propertiesnya kita buka di bagian internet protocol version 4. Nah, di sini nanti akan kita masukkan IP yang terdaftar di laptop kita gitu. Kemudian kita masuk ke bagian mikrotiknya. Di sini bisa kita langsung start.
karena ini udah saya jalankan sebelumnya, di sini kita bisa langsung cek, misalkan interface-nya, interface print-nya. Nah, di sini interface print-nya itu ada Ether 1 dan juga Ether 2. Di sini ada keterangan R yang dimana artinya running. Kita bisa juga cek IP-nya. Nah, di sini saya masukkan untuk Ether 1 itu IP 192.168.137.100/24. Kemudian di Ether 2 ada 192.168.100.1/24. Di sini kita juga bisa cek DNS. Nah, di sini akan tampil DNS-nya. Untuk yang sebelumnya juga di atas saya melakukan firewall net. Dan juga di sini kita bisa cek IP route-nya. Nah, di sini terlihat IP. Di sini juga terlihat IP route print-nya, Ether 1, Ether 2-nya. Di sini mungkin bisa langsung kita tes, yaitu dengan cara ping google.com. Nah, ini dia langsung terhubung. Kita bisa langsung coba masuk ke bagian Windows XP-nya. Di bagian Windows XP-nya, di sini kita klik Start. Kemudian masuk ke bagian Control Panel. Sini Network Internet Connection-nya. Kemudian di Network Connection, di bagian Local Area Connection, kita klik Properties. Di sini kita klik Show Icon dulu. Dan Advanced. Di sini generalnya kita klik yang Internet Protocol TCP/IP. Nah, di sini kita isi sesuai dengan yang ada di bagian WiFi dari laptop kita tadi, yang ada di bagian host only. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil tampilan connected firewall. Kita bisa coba dengan memasukkan command prompt. Di sini kita klik ping google.com. Nah, ini udah masuk dia. Bisa juga kita klik ping usu.c.id. Nah, ini juga udah masuk. Kita juga bisa coba di bagian mikrotiknya, router OS-nya, kita klik ping usu.ac.id. Nah, ini juga akan tampil. Atau misalkan kita langsung ping 8.8. Nah, ini juga akan tampil. Nah, untuk masuk ke web browsernya, di sini kita menggunakan Internet Explorer. Di sini misalkan kita masukkan www.google.com. Nah, maka akan tampil Google. Misalkan kita masukkan usu. Nah, akan tampil pencarian Google tentang usu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas segala kesalahan saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.